Hai, balik lagi nih sama SDM ID. Nah guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik dan yang pastinya bisa menambah wawasan kalian. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya yang ada di sebelah kanan. Ayo bangun channel ini bersama-sama agar memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih. Siapapun yang menonton SpongeBob dapat memastikan bahwa pertunjukan tersebut adalah kartun positif yang nyata, dengan protagonis menjadi salah satu karakter kartun yang paling riang dan polos ini. Sulit untuk marah pada apapun yang dia lakukan atau apapun di sekitar pertunjukan. Di saat ketika orang menemukan alasan bodoh untuk memulai pertengkaran dan kemudian menyebarkan kemarahan mereka ke dunia. SpongeBob sudah lama mengudara sehingga tidak mengherankan bahwa dia menjadi pusat dari beberapa kontroversi yang terjadi pada tahun 2011 dan semua tentang pemanasan global. Rupanya Nickelodeon memberi informasi palsu kepada anak-anak yang akan membuat mereka percaya bahwa hal-hal tertentu tidak benar. Semuanya dimulai pada Rubah dan teman-temannya, di mana tuan rumah mengalihkan perhatian mereka ke SpongeBob yang menyenangkan. Ada acara khusus di mana Departemen Pendidikan memberi buku SpongeBob untuk kelompok anak-anak. Buku ini disebut SpongeBob Go Green, petualangan ramah bumi yang terlihat cantik, penginapan Ocean. Jika kita bertanya kepada mereka, dia memeluk dunia dan mencoba membawa kedamaian ke tempat yang kita sebut rumah. Tetapi ternyata informasi dalam buku itu tidak cukup baik untuk Rubah dan teman-teman tuan rumah. Mereka mengadakan pesta ini dan mereka membagikan itu. Khusus buku Nickelodeon, di mana jelas-jelas Nickelodeon mendorong agenda pemanasan global dengan cara yang ramah. Anak ini berbicara tentang bahaya perubahan iklim dan bagaimana orang-orang biasa menyebabkannya dengan tindakan mereka. Mengapa ini akhirnya menyebabkan kontroversi? Karena menurut orang-orang ini tidak ada bukti nyata dari dalam buku ini yang benar-benar dalam kenyataannya. SpongeBob Go Green didasarkan pada fakta dan statistik tentang dunia nyata, dan sudah sangat terbukti bahwa perubahan iklim adalah buatan manusia dan bahwa ada cara untuk mengubah bumi sekitar lebih baik dengan cara kita. Buku acak tentang Sponge fiksi ini lebih dapat diandalkan untuk informasi daripada apapun yang kelompok ini bicarakan tentang musim panas tanpa akhir. SpongeBob adalah bagian lain dari media SpongeBob yang mengambil pemanasan global dan menempatkan karakter jauh di dalamnya untuk benar-benar memahami konsekuensinya di dunia kita. Buku ini didasarkan pada sesi pendek karena Mr. Krab mencari musim panas tanpa akhir, sehingga dia dapat membuka kolam berkerak yang akhirnya dia meyakinkan SpongeBob untuk memulai segalanya dan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi ketika pemanasan global menjadi kenyataan. Dan ini dimaksudkan untuk memberi audiens yang lebih muda beberapa ide tentang bagaimana dunia akan berubah jika semua orang terus melakukan apa yang mereka lakukan. Sekarang yang terpikir salah satu bagian terlucu dari semua ini adalah bahwa seluruh pertunjukan SpongeBob didasarkan pada sains. Sebelum dia membawakan Bikini Bottom ke pembuat serial Nickelodeon, Stephen Hillenburg adalah seorang ahli biologi kelautan. Dia suka mempelajari lautan, banyak makhluk yang hidup di dalamnya, dan dia ingin membawa kesadaran kepada anak-anak tentang isu-isu tertentu di dalamnya. Ini adalah orang yang selalu berbagi apa yang dia pelajari tentang lingkungan dan bagaimana hal-hal tertentu dapat dilakukan untuk melestarikan kehidupan untuk masa depan. Musim panas adalah salah satu cara terbaik untuk membawa perhatian terhadap perubahan iklim, sehingga hanya masuk akal bahwa itu berdasarkan sains nyata. SpongeBob Go Green tidak dimaksudkan untuk menyebarkan informasi yang salah atau memberi anak-anak satu ukuran situasi. Alih-alih Nick ingin berkomunikasi dengan kelompok orang yang biasanya tidak akan mengikuti acara besar, tapi dengan cara yang sederhana, jalan melalui karakter fiksi mereka sudah tahu. Ketika anak-anak tumbuh, mereka bisa melihat ke belakang dan memahami persis apa yang SpongeBob alami. Tidak mengherankan bahwa segmen Rubah dan teman-teman tentang situasi menyebabkan kegemparan sementara. Kontroversi pemanasan global, SpongeBob sebaiknya ditinggalkan di masa lalu. Pesan dari buku pendek bisa sangat tetap hidup hari ini. Kita berada di masa di mana masalahnya hanya menjadi semakin buruk, tetapi membawa kesadaran untuk itu adalah langkah besar dalam membuat orang menyadari konsekuensinya. Setiap orang harus sedikit lebih sadar tentang bagaimana mereka mempengaruhi lingkungan, karena dunia pada akhirnya bisa merubah menjadi tempat yang jauh lebih sulit untuk ditinggali untuk generasi mendatang.